Hai semua, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nami Pangaribuan. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar patologi dan patofisiologi. Selamat menyaksikan ya buat semuanya. Terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian patologi. Jadi, apakah teman-teman tahu itu apa artinya patologi? Jika tidak tahu, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, patologi itu merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari tentang suatu penyakit dan bagaimana terjadinya suatu penyakit tersebut. Pada poin yang kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi patologi. Jadi, klasifikasi patologi terbagi menjadi 4, yaitu patologi anatomi, patologi klinik, patologi forensik, dan patologi molekuler. Yang pertama yaitu patologi anatomi. Patologi anatomi merupakan salah satu cabang patologi yang mendeteksi penyakit dengan cara melakukan pemeriksaan sampel organ atau jaringan tubuh lainnya. Yang kedua itu yaitu patologi klinik. Jadi patologi klinik itu merupakan salah satu cabang dari patologi yang mendeteksi penyakit dengan cara melakukan pemeriksaan cairan tubuh seperti darah, urin, cairan sendi, sumsum tulang. Yang selanjutnya merupakan patologi forensik. Patologi forensik merupakan cabang ilmu patologi yang mempelajari dan menemukan penyebab kematian pada kondisi tertentu. Yang terakhir adalah patologi molekuler. Patologi molekuler merupakan salah satu cabang ilmu patologi yang mempelajari dan mendiagnosa penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan struktur kimiawi molekul. Yang ketiga, kita akan membahas tentang patofisiologi. Pengertian patofisiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses terjadinya perubahan ataupun gangguan fungsi tubuh yang disebabkan oleh suatu penyakit. Baik, pada poin yang keempat ini kita akan membahas mengenai pengertian penyakit. Jadi teman-teman, penyakit merupakan suatu kondisi abnormal yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh pada suatu makhluk hidup. Pada poin yang kelima ini, kita akan membahas tentang prinsip pembagian penyakit. Yang pertama itu yaitu penyebab terjadinya suatu penyakit secara etiologi. Meliputi kelainan genetik, agen infeksi seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur, bahan kimia dan radiasi, adanya trauma dan radu paksa. Kedua yaitu proses terjadinya suatu penyakit secara patogenesi. Ketiga yaitu perubahan bentuk yang dapat kita amati, dan yang terakhir itulah tanda dan gejala klinis. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang keenam, yaitu agen penyebab penyakit. Agen infeksi merupakan makhluk hidup atau mati yang memegang peranan penting di dalam epidemiologi yang merupakan penyebab terjadinya suatu penyakit yang dapat dikelompokkan menjadi itu golongan virus seperti influenza dan cacar. Kedua, golongan rickettsia seperti tipus. Ketiga, golongan bakteri seperti disentri. Keempat, golongan protozoa seperti malaria, filaria, dan sebagainya. Kelima, golongan jamur seperti panu. Keenam, golongan cacing seperti cacing pita, cacing tambang, dan sebagainya.